Maulaya sholli wa sallim daiman abada lal habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal wali muhtah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 ya. Hadis qudsi itu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala Allah taala. Ini namanya hadis qudsi, hadis yang redaksinya dari Allah, yang menyampaikannya Nabi tapi bukan Al-Qur'an. Ya. Redaksinya dari Allah, yang menyampaikan Nabi tapi bukan Al-Qur'an. Hadis qudsi ini tidak banyak, sekitar 300-an. Qala Allah Ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kalian tulis saja satu-satu ya. Ini nasihat satu-satu. Hadis qudsi yang menasihati satu nasihat. Wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan zalim, ala nafsi, atas diriku. Apa bisa kita menzalimi Allah? Bisa tidak kita menzalimi Allah? Bisa. Kalian balelo itu berarti menzalimi Allah itu. Tahu balelo? Hah? Sudah tahu sesat terus saja, berarti balelo namanya. Itu berarti kalian menzalimi Allah. Ingat, orang yang mazlum berarti doanya mustajab. Jadi kalau kalian ingin doanya mustajab, ambil satu orang, kamu siksa dulu. Ya? Nanti kalau sudah tersiksa dia, aku sudah tersiksa. Nah, silakan doa untukku. Nah. Itu nakalan namanya. Temannya disiksa, suruh doa untuk kita. Ya. Jadi zalim pada Allah. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, janganlah
aku haramkan atasmu zalim ala nafsi terhadap diriku. Wa ja'altuhu, maka jadikanlah ia bainakum muharraman fala tadzalamu, maka jadikanlah dia haram bagi diri Anda. Berbuat zalim pada Allah itu haram hukumnya. Ingat, berbuat zalim pada Allah adalah haram hukumnya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian zalim. Ini dosa toh, ini sumber dosa toh ini. Seharusnya subuh jam berapa? Jam 4:15 ya. Kalian bangun jam 8. Zalim dah? Zalim dah? Zalim. Itu sudah haram. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita menzalimi Allah itu. Makanya Allah pesan sekali kepada kita, wahai hambaku, janganlah kalian menzalimi diriku, dan jadikanlah zalim itu sebagai peringatan untukmu, haramkan untuk dirimu, fala tadzalamu. Yang kedua, satu ya, jangan berbuat zalim pada Allah. Ya ibadi, kullukum dhalun, kalian semuanya adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang kuberi petunjuk. Jadi kalian kesini semuanya lah kehendak Allah. Kalian kesini adalah kehendak Allah. Fastahduni ahdikum, maka berdoalah kalian semuanya kepada Allah agar selalu diberi petunjuk. Mana doanya? Doanya apa? Mohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kalau berdoa, baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim dibaca 11 kali. Baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim dibaca 11 kali. Kalau mohon pertolongan kepada Allah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang dibaca 11 kali. Kalau mohon petunjuk agar tidak sesat, membaca ihdinas siratal mustaqim berapa kali? 11 kali. Kalau mohon pertolongan, Anda menderita betul, gitu, padahal tidak ada yang menyebabkan penderitaan, tapi menderita sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali? 11 kali. Itulah makanya banyak para kiai berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Itu artinya bahwa sedang terjadi galau dalam dirinya. Dalam dirinya galau, sholat 2 rakaat, sholat mutlak namanya. Sholat apa namanya? Sholat mutlak namanya. Kemudian baca Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada doa mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mengabdi dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Paham ya? Itu cara-cara kita berdoa agar doa kita makbul. Kau baca 11 kali tiba-tiba galaunya hilang. Nah, kan lumayan sih. Siapa sekarang galau? Ada yang galau? Ya, yang galau kamu baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berapa kali? 11 kali. Ada yang galau ya?
Ada galau? Tahu galau? Sumpek. Maju salah, mundur salah, nyamping salah. Naik berarti. Naik ke atas, lompat. Nah, itu makanya orang kadang-kadang bunuh diri gara-gara itu. Maju salah, mundur salah, akhirnya melompat dia ke atas. Ya kalau melompatnya sedegar segini dah. Kalau di tingkat 5 melompat, ya wassalam. Ya. Itu kemudian yang ketiga. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semuanya adalah lapar, illa kecuali man at'amtuhu, orang yang ku beri makan. Fastati'uni, maka mohonlah kepadaku. Ut'imkum, maka akan kuberi kalian makan. Ini doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya orang makan hamdalah. Ya, kan sudah. Sekarang kamu lapar toh? Lapar enggak? Enggak ya? Alah, ora wotongan guyang-guyu diempet. Lapar ya? Lapar. Makanya saya bacakan tadi lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ping 11 supaya oh iya ternyata hilang laparku. Apalagi kalian baca 1000 kali itu. Kelenger Anda. Ya, itu caranya. Kemudian ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua adalah telanjang, illa man, kecuali orang, kasautu, yang telah ku beri pakaian, fastaksuni, maka mohonlah kepada Allah, aksukum, maka Allah akan memberi kepadamu pakaian. Nomor 4 ya. Kalian semua adalah telanjang kecuali Allah memberikan pakaian, maka mohonlah kepada Allah untuk diberi pakaian. Ar-Rahmanir Rahimnya 11 kali. Supaya nanti hari raya dibelikan baju baru oleh Ibu. Ya, kalian pulang sudah disediakan baju baru. Kenapa? Kalian telanjang, kemudian diberikan baju baru gegeden pisan. Ar-Rahmanir Rahimnya berapa kali? Apa hujan? Nah, hujan mundur. Sebelum hujan ya.
Kan belum hujan. Ya, jadi baca Ar-Rahmannya berapa kali? 11 kali. Akan diberi Allah lewat orang tua kalian atau lewat tetangga kalian atau lewat calon mertua kalian. Nah, diberikan baju baru Anda. Nomor 5. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian semua selalu berbuat salah di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, sedangkan aku memaafkan segala dosa. Dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampunan kepadaku, maka akan ku ampuni kalian semuanya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durra fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian semuanya adalah orang yang selalu tertimpa sakit. Senggol didik sakit, kena udara dingin dikit sakit, kena udan dikit sakit, kena mana? Kena hawa ngesong sakit, ternyata sakit. Maka mohonlah kepadaku agar tidak diberi penyakit. Tablughu naf'i fatanfa'uni, maka aku akan mengabulkannya. Berapa? 6 ya? 7. 7. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, apakah apabila kalian lupa membaca basmalah di awalnya, di awal lupa membaca basmalah, maka bacalah di tengah-tengah dengan kalian tambahi dengan bismillahi awwalihi wa akhirihi. Maka mohonlah kepadaku agar tidak dilupakan tentang bacaan basmalah. Yang paling banyak lupa basmalah ketika Anda akan wudhu. Ketika kita akan wudhu lupa baca basmalah. Ada yang mengatakan kalau kita lupa baca basmalah tidak sah wudhu kita. Kalau tidak sah wudhu kita berarti sholat kita juga tidak sah. Makanya hati-hati dalam wudhu. Wudhu pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, diawali dari situ. Biasakan, nanti kalau sudah mau biasakan, insya Allah tidak lupa lagi.
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afroji qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, jika pada awal dan akhirnya kalian lupa, kemudian ditirukan oleh jin, karena lupa toh, jin niru, ngipasi Anda, dipasi aja biar salah terus, ya. Maka mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengabulkan doa kalian. Wahai hambaku, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul muhitu idza udhilal bahra ya illa idza udhilal bahra. Wahai hambaku, andaikan seorang kalian berhati jahat, andaikan di antara anggota kamarmu berjati jahat, baik orang dulu atau orang sekarang, baik jin ataupun manusia, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Ia bagaikan jarum yang dimasukkan ke laut. Padahal saya berikan kepada mereka tiap-tiap orang yang akan memintanya. Andaikan orang 8 miliar di bumi ini berdiri semuanya, minta satu persatu, 8 miliar minta satu persatu yang berbeda-beda semuanya, tidak ada yang sama, Allah bisa memberikan sekaligus tanpa mengurangi sedikit pun miliknya Allah. Sekarang penduduk bumi ada 8 miliar. Itu minta semua, minta yang berbeda-beda permintaannya, tidak akan mengurangi. Itu bagaikan jarum masuk ke dalam laut, jangan nekat. Netes enggak? Enggak netes karena sekecilnya. Yang kecil enggak netes dia. Itu adalah permintaan 8 miliar orang tadi. Begitu Allah maha kaya, maha luas. Bayangkan sekarang, pernah Nabi Allah Musa, Nabi Allah Sulaiman mohon kepada Allah, apa permohonannya? Ya Allah, beri kesempatan padaku untuk memberi makan ikan di laut, makan binatang di laut. Ya Allah, beri kesempatan padaku, aku akan memberi makan binatang yang di laut.
Oke, kalau gitu dikabulkan oleh Allah, kumpulkan semua makanan tiap hari berjajar di pinggir laut, di gunung. Kan gunung-gunung banyak tau di pinggir laut itu, gunung-gunung. Pikiran Nabi Sulaiman ini akan kenyang semua binatang laut ini. Kemudian mohon kepada Allah, sudah ya Allah, sudah kusiapkan. Sudah tidak kelihatan, gunung sudah kelihatan saking banyaknya makanan di pinggir laut itu. Akhirnya satu binatang, ikan paus. Ikan paus naik, seret, dimakan semua, seret, makan semuanya. Sendirian, habis. Jadi ikan paus makan makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman tadi, dimakan semuanya, habis. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, berapa temanmu di laut? Saya tidak sendirian ini. Saya banyak di laut sana teman-teman itu. Yang sebesar saya ini. Loh, ternyata tidak bisa. Seorang saja memberi makan binatang laut, tidak bisa. Hanya bisa 1 ekor pun belum kenyang. Ikan paus. Bayangkan, ikan paus itu makan paginya di lautan Atlantik, makan siangnya di lautan India, terus rekreasinya ke lautan yang lain. Kalau sekali beranak, anaknya sebesar 5 ton. Anak itu 5 ton, 1 ekor. Induknya berapa coba? Itu yang makan makanannya Nabi Sulaiman tadi, seret dimakan habis. Geleng-geleng Nabi Sulaiman, kalau begitu tidak mungkin saya bisa memberi makan. Tapi ada Nabi kekasih Allah, namanya siapa? Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, saya akan memberi makan kepada lautan. Tidak iso Ibrahim, kamu tidak iso. Dijawab oleh Allah, tidak iso. Tapi saya ingin memberi makan kepada umat Nabi Muhammad. Apalagi umat Muhammad kan jauh dari kamu. Nabi Muhammad itu keturunan ke-34. Nabi Muhammad keturunan nomor 34 dari Nabi Allah Ibrahim. Tidak mungkin kamu. Aku tahu kalau aku tidak mungkin. Aku tahu kalau aku tidak mungkin. Tapi engkau kan mungkin. Nah, itu jawaban Nabi Allah Ibrahim. Aku tidak mungkin memberi makan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi engkau kan mungkin. Nah, akhirnya Allah merintahkan malaikat Mikail ambilkan kapur di Gunung Tursina. Berikan Ibrahim. Dia suruh naik ke atas gunung itu, suruh naburkan itu, kapur taburkan. Akhirnya ke laut semuanya, akhirnya laut dari selatan sampai ke utara semua asin. Nah, sekarang siapa yang tidak makan garam? Ya? Itu adalah Nabi Allah Ibrahim memberi makan kepada umatnya Nabi Muhammad. Sampai sekarang ditaburkan, langsung terbang semua, kemudian jatuh ke laut. Lautnya asin sekarang ini. Laut di mana aja asin. Kemudian diambili orang-orang pesisir untuk garam. Nah itu. Sehingga semuanya menjadi asin. Itu permohonan Nabi Allah Ibrahim dituruti sehingga menjadi ada kakinya. Tidak perlu disinggung. Ya, itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, hadis qudsi yang kedua. Al-hadisus sani ajazani bihil alamah Sayyidu Ahmadul Mursofil Misriya ba'da an ajazani bi Sayyidu Abdul Wahab Ibnu Ahmad Farahatus Syafi'i an masyayikhi musalsalan. Namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang an itu namanya hadis musalsal. Bil awaliyati ila Abdullah ibn Amr ibnu As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala satu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang mencintai makhluk di bumi, maka dia akan dicintai oleh makhluk yang di langit. Irhamu man fil ardi yarhamkum fis sama. Cintailah olehmu makhluk yang di bumi, maka kalian akan dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Ya, kita sebenarnya saling mencintai di dunia ini, maka akan dicintai oleh makhluk langit Anda. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Cintailah orang-orang yang di bumi, maka Allah akan mencintaimu, maka orang langit akan mencintaimu. Siapa di langit? Malaikat. Yang kedua, al-ghash. Ghash ini makhluk yang diciptakan oleh Allah sengaja untuk membantu manusia. Makanya ada istighosah. Istighosah adalah memohon kepada Allah lewat makhluk yang namanya ghash. Nah, kalian tahu toh ceritanya istighosah itu. Istighosah adalah mohon kepada Allah melalui makhluk yang bernama ghash. Namanya istighosah. Kemudian ada doa. Nah, ini penting kalian tulis doanya. Doa agar kita menjadi orang yang husnul khotimah. Yang tulis ya. Apa husnul khotimah? Apa artinya? Baik di akhirnya. Dalam kalian tamat tuh baik. Begini, saya ceritakan dulu sedikit. Saya punya saudara. Saudara ikut saya sejak kecil. Yatim piatu. Ya sudah saudara, adik saya lah, gampang adik saya. Karena ikut saya sejak kecil dan yatim piatu dia. Kemudian mondok di Tebuireng. Setelah tamat aliyah, saya tawari, kamu akan terus kuliah atau nikah? Apa jawabnya? Saya enggak nikah saja kalau gitu. Ya udah, carilah istri. Calon istri saya cari. Mencari istri dan ketemu istrinya. Saya lamar, kemudian kata yang punya anak, anaknya banyak, yang punya anak, kalau itu nikah saja sekaligus. Lamar ya saya terima, nikah sekaligus saja. Sudah kenal anaknya? Sudah kenal. Nikah saja. Saya berharap nikahnya nanti malam Jumat saja. Itba Rasul.
ikut Rasul nikahnya malam atau hari Jumat. Jumat pagi nikah akhirnya. Kemarin hari Jumat kemarin kata istrinya dia akan dioperasi pada malam hari, malam Jumat. Sekitar jam 7. Bujuan lebat. Tidak jadi dioperasi, tapi besok pagi jam 7. Ya. Akhirnya dioperasi hari Jumat dioperasi. Jam 7 masuk ke ruangan. Keluarga tidak bisa lihat sudah. Kan masuk ruangan tadi. Masih sehat. Kemudian jam 11.30. Jam 11 siang itu siuman dia. Tahu siuman? Langsung semua kabel dicopoti. Infusnya dicopot. Tempat dioperasi dicopot semuanya. Aku sehat saiki. Karena apa dia begitu? Dia mendengar azan. Jam 12 siang kan ada azan di sebelahnya rumah sakit itu. Azan, begitu dia copot semuanya. Aku sehat saiki. Istrinya nangis. Ini gimana kok nyopotnya begini? Saya tidak berani melarangnya. Telepon saya di rumah kan dekat, mbak saya dengan rumah sakit dekat. Saya ke situ, kemudian dipasang. Tolong kita suruh pasang lagi, semua pasang lagi. Kemudian dia seperti kelelahan itu. Aku khawatir nanti kedengaran lagi azan dia copot lagi. Tak tunggu sampai isya. Maghrib, isya. Tanda-tanda tidak dicopot lagi. Tapi dia sudah melihat saya terus saya dipegang tangannya, tak pegang tangannya gini. Wes ya, sembuh ya. Dia meneng sembuh ya. Diam saja, tapi dia bisa melihat sana. Kakak mau pulang, ya pulang. Setelah sampai di rumah saya ditelepon oleh anaknya. Bapak meninggal. Loh, tadi kan sudah biasa-biasa. Iya, tapi sekarang sudah meninggal. Astagfirullahaladzim, cepatnya ya, luar biasa. Karena apa? Ternyata dia kehidupan sehari-harinya itu kalau azannya di musolanya terdengar, dia langsung pergi bersiap-siap untuk ke musola. Karena dia imam di musola itu. Jadi kebiasaan-biasaannya terbawa. Waktu sakit pun terbawa. Selasa masuk, kemudian Rebo sakit, sudah sakit, Kamis, kemudian Jumat 3 hari di situ. Nah, padahal tak pegang tangannya, diam saja dia. Tak tanya, ngangguk-ngangguk aja, menang tidak apa-apa. Lalu saya tinggal pulang. Anaknya telepon, sudah wafat. Sedang makan nasi goreng. Yang jaga anaknya dan ibunya sedang makan nasi goreng. Nasi gorengnya belum selesai, baru separuh. Nasi goreng, bapak meninggal. Karena kok diam sekali, kok diam bapakmu ya, kata ibunya. Dilihatnya sudah tidak ada. Jadi ketidakadaannya itu luar biasa, di luar pengetahuan semuanya orang. Yang nunggu pun tidak tahu. Nah, menurut saya inilah husnul khotimah namanya. Cepat sekali, prosesnya cepat sekali. Ya, itu namanya husnul khotimah. Karena cepat sekali. Nah, ini doanya. Kalian tulis ya. Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha. Kalau yang kitab ada tulisannya situ, yang kitab kecil itu ada tulisannya. Nah, seperti itu ada. Yang ini tidak ada. Yang kitab ini tidak, yang kecil ada, yang tipis itu.
ikraman liman ja'alta min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammad ini. Muliakanlah umat Muhammad ini dengan kebaikan pahalamu di dunia maupun di akhirat, sebagai penghormatan buat orang-orang yang menjadi umatnya. Sekarang kita baca 7 kali ya, 7 kali bersama-sama kita berwasilah dengan doa ini, mudah-mudahan husnul khotimah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah kamu tulis semua ya? Sudah tulis semua? Kecuali tidak nulis yang domplong. Yang domplong tidak nulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyata bijamili awaidika fiddaraini ikraman liman ja'alta min ummati sallallahu alaihi wasallam. Sendiri sekarang. Allahumma sekali lagi. 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 Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyatan bi jamili lagi. Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyatan bi jamili mudah-mudahan kita menjadi umat yang husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi umat yang husnul khotimah. Ada itu doanya, bawahnya itu di buku ini ada. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, terus ya, doa ini doa semuanya sampai ruya an Ghazali fin naumi faqila lahu ma fa'alallahu bik. Itu doa semua, itu doa semuanya yang bisa kalian baca. Yang terpenting adalah kalian hafalkan doa supaya husnul khotimah. Itu penting kalian hafalkan, kalian wiridkan setiap kali Anda sholat. Nanti maghrib ya, ada yang sudah hafal? Jadi imam nanti. Ada yang sudah hafal enggak? Nah, jadi imam nanti ya, jadi imam. Hafalkan ini. Ruya al-Ghazali fil naumi faqila lahu ma fa'alallahu bik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam naum, dalam ruya Al-Ghazali fin naumi, dalam tidurnya, faqila lahu ma fa'alallahu bik. Imam Al-Ghazali dimimpikan orang.
orang mimpi tentang Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali masih hidup. Ada orang mimpi tentang Al-Ghazali. Paham ya? Paham dah nih? Al-Ghazali dimimpikan orang. Dia tanya, faqala au kafani baina yadayhi wa qala li, apa yang kamu lakukan? Kata Allah, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda dimasukkan surga ya? Mengapa Anda masuk surga? Apa jawabnya Al-Ghazali pada saat itu? Itu dalam mimpi orang tadi. Ya tentu karena amal perbuatan saya. Bukan. Loh, saya akan menulis kitab hampir 700 judul, tebal-tebal lagi. Itu barangkali itu bukan. Terus apa? Ya Allah, yang menyebabkan engkau masukkan dalam surga? Kata Al-Ghazali, itu bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang menyebabkan aku masuk surga? Ingatlah Anda. Kata Allah, ingatkah Anda ketika Anda sedang menulis kitab itu, tiba-tiba ada dzubab. Ini dzubabatun alamidat. Yakni halaman 12 ya. Dzubabatun alamidati qalamika fatashroba. Ada lalat hinggap di tinta Anda. Kemudian kalian diamkan saja sampai si lalat meminum tintamu. Dia kenyang, kemudian terbang lagi. Nah itu, dia terbang lagi. Itu yang menyebabkan Anda masuk surga. Itu artinya bahwa kita jangan meremehkan amal perbuatan sekecil apapun asalkan baik. Ya. Jangan meremehkan perbuatan apapun sekecil apapun kalau itu baik. Lakukan saja. Siapa tahu itu yang penyebab Anda masuk surga. Ya, itu siapa tahu dia penyebab masuk surga. Nah, itu makanya diceritakan oleh mimpinya seseorang, fakatabtal kitabata hatta akhata khadha rahmatan biha. Itu artinya bahwa Imam Al-Ghazali dimasukkan ke dalam surga karena membiarkan lalat meminum tintanya, dan dia biarkan. Jadi gini aja, tintanya diginikan karena tidak berani nutulkan toh, terbang nanti. Biarkan minum, setelah terbang tutulkan kembali. Persoalannya begini sekarang. Bagaimana orang dulu kok bisa mengarang sehebat itu? Tebal-tebal lagi. Ya Allah, itu sekian tebalnya. Lebar gini. Tebal sekian. Kok bisa sampai ratusan? Nah, saya ratusan kok bisa itu? Itu bagaimana mereka? Ada yang mengatakan tidur saja tangannya terus menulis. Tidur saja tangannya menulis terus. Sebab kalau enggak akan sampai. Yang paling mengherankan adalah usianya Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Imam An-Nawawi Al-Baghdadi itu antara jumlah usianya dan karangannya lebih banyak karangannya. Mulai bayi padahal. Dia itu mulai bayi. Usianya kira-kira 64 tahun. Tapi karangannya hampir 1000 judul. Luar biasa. Nggak paham kita. Padahal kalian yang apa? Apa? Yang sekarang lomba menulis itu. Nah, KTI seberapa halaman berhari-hari tidak selesai. Itu Imam Al-Ghazali itu ya Allah luar biasa. Yang KTI berhari-hari mentelengi, tidak selesai. Ada 2 halaman paling. Nah, ya. Itu hebatnya orang dulu. Dulu belum ada komputer dulu, mesti nulis tangan gini. Itu hebatnya begitu.
itu Al-Ghazali. Bahkan yang namanya Ihya Ulumuddin itu dikarang oleh Al-Ghazali gara-gara patah hati. Al-Ghazali ditemui adiknya Muhammad, Mas Ghazali, ada apa? Sampai kalau ceramah luar biasa. Peserta semakin lama semakin banyak. Bangga toh digitukan oleh adiknya? Ya. Tetapi saya ingin tanya kepada Anda, kepada Mas, apa pertanyaanmu? Mana di antara yang jenengan ceramahkan tadi yang sampai amalkan yang mana? Menghantam Al-Ghazali luar biasa. Iya ya. Ternyata saya ceramahkan luar biasa, pesertanya luar biasa. Aku belum mengamalkannya itu. Nah, itu Al-Ghazali. Akhirnya dia mutung. Kalau gitu Dek, saya akan pergi, akan menghilang dari edaran ini. Dipotong rambutnya, pakaiannya sederhana betul, dia pergi ke Palestina. Di Palestina ada orang khutbah, dia datang ke masjid itu. Qala Al-Ghazali loh. Yang khutbah tuh mengatakan qala Al-Ghazali ada di situ. Ghazali ada di situ. Ya Allah, ternyata benar kata adikku. Dia mengatakan kataku padahal aku di sini sekarang ini. Aku di sini sekarang ini. Ini luar biasa. Akhirnya pergi ke tempat lain lagi. Sama, masjid lain juga qala Al-Ghazali, begitu juga. Akhirnya dia tidak bisa hidup tempat itu. Akhirnya pindah ke sebuah pulau kecil yang terpisah dari laut. Di sana tidak ada orang tahu. Di sana selama 12 tahun. Al-Ghazali di sana selama 12 tahun. Orang kehilangan Al-Ghazali karena tidak ada ceramah-ceramahnya lagi, hilang. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin itu. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Nah itu karena Al-Ghazali patah hatinya patah, kemudian uzlah namanya, kemudian nulislah kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ya, sekarang bab berikutnya itu adalah doa semua. Kamu baca sendiri. Bisa kan bacanya? Bisa kan bacanya? Oh, di situ juga ada doa tadi ya, doa supaya husnul khotimah tadi. Halaman 12. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'alta min ummati sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai situ aja. Halaman 12 di bawah itu. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijami, yakni pada baris ke-7. Yang punya kitab ini baris ke-7 halaman 12. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'alta min ummati sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah doa agar kita menjadi husnul khotimah. Oleh karena itu doa husnul khotimah sebaiknya diucapkan waktu masih hidup. Yang setelah mati. Kalau setengah mati sudah lewat sih. Masih hidup kalian doa semoga husnul khotimah gitu ya. Dan yang ditinggal menjadi damai. Nah, itu kalian ucapkan ketika masih hidup. Jangan sudah mati. Ya sudah. Sekarang babus sunai. Bab
dua kata. Sunai itu sani itu dua kata. Wa fihi salasuna mau'idatan. Dia ada 30 nasihat. Arbaatun ahbarun. 4-nya adalah hadis. Wal baqi atharun. Sisanya adalah asar. Asar ini namanya hadis mauquf. Hadis mauquf. Hadis yang rawinya hanya sampai ke sahabat Nabi. Jadi ini banyak kata-kata sahabat Nabi nanti. Oh ya, kemarin belum sampaikan. Apa isinya ini? Nasoihul ibad, apa isinya? Nasihat untuk orang yang akan mati. Siapa Anda ingin mati? Tidak akan masuk surga Anda. Anda tidak akan mati, tidak masuk surga. Karena apa? Masuk surga syaratnya harus mati dulu. Ya. Ini ada pertanyaan. Kalian yang pernah dengar ya di pengajian saya ini. Siapa yang pernah berbuat baik? Ada? Pernah berbuat baik ya? Pernah? Berarti perbuatan baikmu belum sampai kepada Allah. Kalau berbuat baik kok bisa diingat, masih dalam ingatan Anda, belum sampai kepada Allah sana. Tapi kalau kalian sudah tidak ingat, berarti sampai kepada Allah. Nah, jadi kalau Anda pernah berbuat baik kok masih ingat, berarti masih bersarang di kepalamu, belum sampai kepada Allah. Tetapi kalau Anda berbuat baik kok lupa, nah itu sampai kepada Allah. Jadi perbuatan baik kita akan sampai kepada Allah apabila kita lupa. Babus sunai, bab yang menjelaskan dua kata. Wa na'ni bil ahbari aqwalun nabi, yakni hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari, sedangkan asar aqwal sahabah, perkataannya sahabat Nabi. Wat tabiin dan tabiin. Kalau tabiin namanya mau maqtu namanya. Kalau hadis sampai ke sahabat namanya mauquf. Kalau sampai tabiin namanya maqtu, terputus. Nanti pelajaran saya di kelas 2 itu. Di kelas 10 ya, kelas 10 semester 2. Itu ada hadis mauquf, hadis yang hanya sampai ke sahabat Nabi. Hadis maqtu, hadis yang sampai ke tabi'in. Ini jelaskan wabil athari aqwalas sahabah, asar adalah perkataannya sahabat, wat tabi'in dan tabi'in. Wa minhu ay fal maqalatul ula, perkataan yang pertama, minal munabbihati as-sunaiyati. Tolong diperhatikan tentang as-sunai, dua kata. Ma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslotani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimina. Nah, satu ya. Satu itu khoslotani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nomor 1. Dua perkara. La syai'a afdalu, tidak ada sesuatu lebih utama minhuma, dari keduanya, al-imanu billah, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin,
dan bermanfaat untuk orang muslim. Ada banyak orang-orang kita yang hebat-hebat adalah aktif di organisasi. Ya, orang-orang hebat aktif di organisasi. Itu gimana? Orang terawih dia tidak terawih, ngurusi orang lain. Karena ada pengurusnya, toh. Yang disuruh depan-depan malah tidak pengurus semua. Pengurusnya di belakang sana. Ya toh? Pengurus di belakang sana. Yang kecil-kecil depan sini. Itu imannya lebih kuat pengurus daripada yang kecil-kecil. Kenapa? Si pengurus ngurusi orang lain. Ngurusi orang lain sama dengan iman. Iman ngurusi orang lain. Ya. Iman ngurusi orang lain. Lihat kisahnya Al-Ghazali tadi. Hanya memberi kesempatan lalat minum tintanya, dia masuk surga. Hanya memerhatikan umatnya, Allah, hambanya Allah, ya surga. Apalagi manusia yang diperhatikan. Itu lebih lagi. Ya, oleh karena itu kalian peduli pada orang lain. Ingat, peduli pada orang lain untuk meningkatkan iman Anda. Anda peduli berarti tambahan iman. Terus peduli, nanti lama-lama pedulinya lebih besar daripada Anda peduli pada lingkunganmu, peduli orang lain, itu sudah beriman. Sehingga ada pengajian begini, pada Rasulullah ada pemuda lewat pegang pacul dia. Yang ngaji bilang begini, ini gimana pemuda? Kita kan ngaji, maksud itu malah pergi ke sawah, bawa pacul. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ngomong itu tadi? Siapa tahu pemuda tadi adalah ingin bekerja di sawah untuk keluarganya di rumah. Sama saja. Dengan ngaji nggak ada, sama saja. Ngaji kadang-kadang karena di pondok ingin bersama-sama ngaji. Tapi ngomong dewi. Ya, ada ngaji itu ngomong dewi. Lihat di sana loh, ngomong dewi loh. Oh, menang toh, ditujuk menang toh. Menang kabeh karena sendiri sana menang kabeh. Jadi orang yang peduli lingkungan itu adalah sama dengan iman mereka. Orang aktif semua di organisasi. Di Ospopda ya. Di Ospopda, sibuk sekali dia. Kadang-kadang sholatnya keteter barang. Itu iman mereka lebih baik daripada yang aktif. Iman mereka lebih baik daripada yang aktif itu. Sama. Oleh karena itu, berusahalah kalian menjadi pengurus. Dipilih sebagai pengurus. Kalian untuk santai dikit, seenaknya dewe, tapi iman Anda meningkat itu. Karena Anda menjadi peduli dengan lingkungan Anda. Nah, itu namanya khoslotani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ya. Jadi jangan diam saja. Harus bergerak, harus berbuat sesuatu yang baik-baik, lakukan segera sehingga kalian nanti dipilih sebagai pengurus. Jadi pengurus lumayan itu. Meringankan iman kita. Karena mengurusi orang lain sama dengan iman. Apa itu iman? Tahu iman? Apa iman? Hah? Percaya dong. Iman yaitu membantu orang lain. Anda membantu orang lain itu iman. Eksistensinya, kenyataan dalam hidup Anda, iman adalah Anda membantu temanmu. Itu iman Anda. Orang yang tidak pernah membantu temannya
dia imannya kecil. Kakak kelas membantu adik kelas, itu iman. Eksistensinya itu, kenyataan hidup begitu. Iman itu adalah kita membantu orang lain. Yang tidak membantu tidak beriman. Ingat baik-baik, yang tidak membantu tidak beriman. Oleh karena itu, jangan malu-malu minta bantuan. Yang kecil, ini gimana? Nah, tanya kepada kakak kelasnya. Aku ndak ruh. Nah, tanya lain. Nah, bisa tahu. Ya paham ya? Jadi Anda saling tular menularkan ilmunya kepada yang lain. Itu iman. Iman eksistensinya adalah peduli kepada lingkungan kita. Bil maqali au bil jahi. Dengan kata-kata Anda menolong orang lain atau dengan kehebatan Anda menolong orang lain. Itu iman. Eksistensinya adalah dengan kata-kata Anda menolong orang lain. Mendiamkan orang lain. Itu kata-kata. Bil maqal dengan kata-kata. Au bil jahi atau dengan kehebatan Anda. Itu berarti menolong orang lain. Au bil mali atau dengan harta benda. Dengan harta benda kalian juga bisa menolong orang lain. Au bil badani atau dengan badan Anda. Nah, jadi ada berapa? 4. Dengan bil kata-kata. Yang kedua bil jah. Jah itu hebat, kehebatan. Kemudian dengan mal dan dengan badan. Dengan 4 ini kalian bisa meningkatkan iman Anda. Semakin Anda sibuk membantu orang lain, dengan keempat-empatnya iman Anda semakin baik. Bil maqal dengan kata-kata, bil jah dengan kehebatan Anda, bil mal dengan harta Anda, dengan badan Anda. Dengan 4 ini kalian bisa. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq. Jam sekian ini Rasulullah lewat depan rumahnya. Ya Rasulullah, ada Abu Bakar. Sudah ada perintah hijrah? Belum ada. Jadi sudah jam sekian ini sudah ada perintah hijrah? Belum ada. Sampai di rumah, orang mulai ngepung, rumahnya Nabi dikepung oleh orang-orang yang dikepung. Kemudian ada perintah, "Hei Muhammad, hijrahlah Anda." Kemudian Rasulullah panggil Ali, "Ali, kamu tidur tempat tidur saya ya." Oke. Nanti saya akan hijrah ke Madinah. Ke Yasrib. Ya. Belum Madinah tapi Yasrib. Ya. Jadi saya tidur itu ya. Dengan siapa? Saya dengan Abu Bakar. Oke kalau gitu. Nah, sudah. Kemudian dia lihat pintu sebelah selatan. Pintu selatan mana sih? Sana ya. Sana selatan ya. Selatan. Pintu selatan mengambil pasir. Pasir ditawurkan kepada yang ngepung tadi. Tertidur semua nyenyak. Datanglah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, kita ayo hijrah. Siap. Apa siapnya? Sudah kusiapkan semuanya. 3 unta. 1 untuk Anda, 1 untuk saya, 1 untuk bekal kita. Tukang gembala juga ada. Untuk apa tukang gembala? Tukang gembala nanti kita jalan di depan, yang gembala di belakangnya. Oke? Apalagi petunjuk jalan yang tidak biasa dilalui orang, kita lewat sana, sudah kusewa orang untuk berpetunjuk. Jadi Abu Bakar siap semuanya ada. Terus itu di unta nomor 3 kok akan jatuh. Akhirnya Asma membelah
sabuknya untuk ngikat itu. Oke, sudah siap semuanya, kita berangkat. Kita berangkat, begitu berangkat dia tinggal di Gua Hira. Itu hanya batu tumpuk itu aja. Kakinya kelihatan dari luar. Kemudian segera burung bertelur di situ, apa? Selamat apa? Laba-laba buat sarang di situ. Cepat-cepat. Sehingga enggak ada di sini berarti. Turun lagi orang mengejarnya. Itu karena Abu Bakar berkorban demikian rupa dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan kambing-kambingnya, dengan petunjuk menyewa orang lain, itu pengorbanan semua Abu Bakar. Iman mereka ditanya oleh malaikat Jibril, seberapa imannya Abu Bakar? Andaikan orang sedunia ini semua beriman, kumpulkan semuanya, lebih berat imannya Abu Bakar. Kalau Umar gimana? Umar adalah salah satu di antara besarnya keimanannya. Jadi kecil Umar ini. Jadi dibandingkan dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar luar biasa. Kenapa? Harta benda, kehebatannya, badannya, semuanya. Badannya contohnya ketika di atas ada ular tekuk sini, dicokot ulo tadi, kemudian airnya nitik, nangis sakit, nahan sakit nitik. Kemudian Rasulullah tanya, apakah kau takut Abu Bakar? Enggak, bukan itu Rasulullah, tapi tanganku cokot ulo. Terus ditanya oleh Rasulullah, hai ular, mengapa kau gigit sahabatku? Aku bertahun-tahun tinggal di sini karena aku ingin melihat nabiku. Ular akan melihat Nabi Muhammad. Aku bertahun-tahun tinggal di sini nunggu kapan Rasulullah akan tinggal di sini nih. Ketika dia singgah di sini tutup tangan, tak cokot dia. Terus diludahi ke Nabi, hapus, hilang sakitnya. Ojo ngono mana ya, wes sudah melihat saya, sudah kalau gitu. Aku puas sekarang. Ularnya puas karena sudah melihat Rasulullah, terus pergi dia. Nah, karena pengorbanannya Abu Bakar dari segi mal, dari segi jah, dari segi kata-kata, dari segi badan mereka, akhirnya Abu Bakar mendapatkan predikat iman yang terbaik. Kalau Rasulullah SAW, ini pendukung-pendukungnya, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin hubirallahu majana. Barang siapa pagi hari berniat untuk tidak melakukan zalim, untuk berniat tidak melakukan zalim ala ahadin kepada seseorang, ghufirlahu, maka diampuni dosa-dosanya, majana, apa yang berlaku. Nah, jadi kalau kalian niat di malam hari tidak akan menzalimi siapapun, maka pagi hari Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dengar baik ya? Dengar enggak nih? Anda malam hari niat untuk tidak menzalimi seseorang, maka Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kana lahu ka ajri hujjati mabrurah. Barang siapa di pagi hari dia berniat untuk membantu orang muslim, hajatnya orang muslim, kana lahu ka-ajri hujjati mabrurah, maka bagikan mendapatkan haji yang mabrur.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah taala anfa'un nasi linnas. Sebaik-baik hamba, ahabbu, aku mencintai hamba, aku mencintai hamba ilallah taala, karena Allah taala orang yang bermanfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'um linnas, itu yang terbaik. Khairun nas anfa'um linnas. Wa afdalul a'mali idkhalus surur, sedangkan yang paling baik amal perbuatan adalah membahagiakan orang lain. Ala qalbil mu'min, atas hati orang mukmin, yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu kurban au yaktilahu dainan. Atau cara membahagiakan bisa dengan memberi makan dia, memberi pakaian dia, menghilangkan kesusahan dia, atau membayarkan hutang dia. Nah, itu adalah hadis-hadis yang mendukung tentang khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan afu lil muslimin. Tiga menit lagi. Sini aja ya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fana bi barakati adina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitnah. Rabbi fa'fana bi barakati wa adina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitnah. Rabbi fa'fana bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang 1 menit.